Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita teruskan saudara sekalian. Kajian kita di tafsir Prof. Saidi Dahlan, ya, tafsir memahami kalam suci. Kemarin kita masih di surah Al-Fatihah di ayat yang ketiga, ya, Rahman Rahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita akan digiring pada pemahaman bahwa selain rahmat Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu artinya apa? Maha pengasih, ya. Ar-Rahim, Maha penyayang. Yang itu para ulama membedakan kalau Ar-Rahman itu diberikan kepada semuanya, semua makhluk, baik yang taat maupun yang ingkar. Ya. Jadi Ar-Rahman itu rahmat Allah yang diberikan kepada orang mukmin maupun orang kafir, baik yang ada dalam diri sendiri, dalam diri kita ini, maupun yang ada di luar diri kita. Nah, sedangkan Ar-Rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Nah, karena itu beliau Prof. Zaini menuliskan penghayatan kita terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim itu menggiring pada dua kelompok besar pemahaman. Ya. Yang pertama, menyadari betapa besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, yang ada pada dirinya sendiri maupun di luar dirinya. Ya. Potensi, kemampuan untuk bisa hidup, dan seterusnya. Ya. Dan selain itu, ya, kita digiring pada pemahaman, pada perasaan, penghayatan, bahwa dengan memahami Ar-Rahman Ar-Rahim itu, selain Allah memberikan rahmat yang ada pada jasad manusia itu sendiri dan di dunianya, di bumi ini, Allah juga memberi kemurahan yang sangat besar. Nah, kemurahan itu apa saja? Satu, menerima tobat yang ingin kembali. Satu yang kemarin kita sampaikan. Ya. Jadi di antara Rahman dan Rahimnya Allah itu, Allah selalu membuka pintu tobatnya dan tidak pernah ditutup. Sampai nafas ada di tenggorokan. Jadi kalau pintu tobat itu tidak pernah ditutup. Innallaha yaghfiru apa namanya? Yaghfiru abdi Bapak itu. Innallaha malam yugharghir, ya, sepanjang nafas belum sampai tenggorokan. Jadi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Ya. Allah itu pasti akan menerima tobatnya seorang hamba malam yugharghir. Yugharghir itu kerok-kerok, tenggorok, nafas sampai tenggorokan. Malam yugharghir. Di hadis qudsi juga kita bisa temukan, ya, bahwa cara Allah merespon orang yang bertobat itu jauh lebih cepat dibandingkan gerak kita untuk bertobat. Ya. Kalau Allah kita itu mendekati Allah dengan satu apa nih? Satu debah, ya. Satu debah, satu jengkal. Satu jengkal Allah akan mendekati kita dengan satu hasta. Kalau kita mendekati Allah satu hasta, Allah akan mendekati kita dengan satu debah, dua rentang. Ya. Kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari-lari kecil. Itu ibarat saja, itu bukan berarti seperti itu, ya. Tetapi intinya bahwa
eh, respon Allah untuk hamba yang mau bertobat itu lebih cepat daripada gerak orang yang tadi mau bertobat itu banyak sekali hadis yang lainnya. Yang kedua, mengampuni dosa hamba yang kembali kepadanya sebesar apapun dosanya, sebesar apapun dosanya. Ya, ini harus menjadi keyakinan bahwa dan nanti ketika sudah bertobat itu nggak perlu lagi kita mengingat-ingat dosa lagi, seolah-olah Allah itu tidak mengampuni kita, karena itu menjadi apa namanya, ya pokoknya yakin saja bahwa Allah sudah mengampuni. Jadi kalau kita terus itu menjadi pengingat, memang penting di satu sisi itu sebagai bentuk refleksi supaya kita jangan sampai mengulangi hal yang sama, tetapi juga jangan jangan sampai itu kemudian berkepanjangan seakan-akan kita nggak yakin Allah itu mengampuni, nah, gitu ya, seakan-akan Allah nggak maha pengampun. Sesekali sebagai bentuk refleksi, sebagai bentuk eh, apa namanya, sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai kita kembali kepada lubang yang sama, boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Kita terus menyesali dosa-dosa, aku dulu pernah nyolong pelem di sana, aku dulu pernah begini ya gitu. Itu jangan diulang, jangan berkali-kali. Gitu. Sesekali itu sebagai bentuk kita refleksi, jangan sampai terulang. Kita mohon ampun pada Allah, itu boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Berkepanjangan itu artinya kita setiap kali sholat ingat itu terus, setiap kali sholat ingat itu terus. Nah, itu seakan-akan Allah nggak mengampuni kita. Oke, ya. Jadi ada optimisme. Jadi memang gerak seorang mukmin itu di antara dua hal dalam tradisi tasawuf itu, antara khauf dan roja. Itu memang harus diseimbang di antara itu. Khauf Allah tidak mengampuni, atau khauf kita akan kembali kepada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan karena kelemahan kita. Tetapi roja di satu sisi kita yakin optimis bahwa Allah itu pasti mengampuni. Ya, ini dua hal itu. Dan memang yang dikehendaki dari Islam itu dalam semua aspek itu di pertengahan itu. Maka istilah moderasi, ya. Moderat itu sebenarnya di situ itu. Kalau kita mengartikannya. Misalnya ya, orang berani itu di antara apa? Saja'ah itu di antara apa? Nekat dan penakut kan ya. Tidak nekat tapi juga tidak penakut, itu saja. Di sedekah juga begitu. Walladzina idza anfaqu lam yaqturu lam yusrifu walam yaqturu. Nah, gitu ya. Tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Itu moderat. Hidup kita juga begitu, antara khauf dan roja. Antara satu sisi kita khawatir Allah tidak ampuni, khawatir kita kembali kepada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Satu sisi harus dibangun roja, optimisme. Jadi memang harus di antara dua hal itu. Dan di semua aspek nanti akan begitu. Ya. Oke ya. Nah kemudian yang ketiga, implikasi dari penghayatan terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah memberi kenikmatan di dunia bagi yang memperhatikan tatanannya, walaupun ia pengingkar dan penentang. Ya. Di Al-Baqarah ayat 200 itu ada ayat begitu ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana fid dunya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Ada orang yang dia orientasi saya dengan beberapa ayat itu, saya itu pernah mengklasifikasi orientasi keberagaman seseorang itu ada 4 tipologi. Pertama adalah tipologi orang yang orientasi keberagamaannya itu seluruhnya diorientasikan untuk dunia. Jadi gerak dia mulai dari
doa-doa dia puasa, dia mungkin melakukan amalia-amalia yang spiritual, kemudian juga amalia yang lahiriah. Itu orientasi totalitasnya hanya untuk dunia. Misalnya dibayangkan, dia belajar nanti supaya terbayangkan dalam dirinya itu, nanti aku bisa menjadi seorang direktur karena kursinya empuk, nanti bisa naik mobil, lah gitu. Itu kan orientasi dunia ya. Kemudian dia juga dalam doa-doanya itu, ya Allah, dia puasa mungkin, dia mungkin tahajud. Tetapi doanya itu doa yang orientasinya dunia. Ya tadi itu bayangan-bayangan keduniaan tadi itu. Maka wa minhum may yaqulu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu kan representasi orang yang rabbana atina, ya Allah. Berarti doa dia kan. Rabbana atina, ya Allah. Dia mungkin mendekati pada Tuhan juga. Tetapi yang dimintanya dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal nanti di akhirat gak dapat bagian apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang orientasi keagamaannya itu sudah terseimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Bang. Dan dia mohon kepada Allah dunianya baik, tetapi juga di akhiratnya baik. Itu orientasi keberagaman yang kedua. Tapi sebenarnya bukan itu. Nah, bukan hanya itu. Bagi seorang mukmin itu orientasi keagamanya bukan sekedar seimbang dunia akhirat. Yaitu sudah baik, tetapi bukan itu. Kalau yang dituntut lebih adalah itu yang kelompok yang ketiga. Wa minan nasi may yashtari nafsahu batigha'a mardatillah. Nah, itu yang di ayat berikutnya ada itu. Di antara orang itu ada, di antara manusia itu ada orang yang dia yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia jual dirinya, dia membeli ridho Allah itu dengan dirinya. Jadi keseluruhan hidupnya itu diabdikan untuk membeli dalam tanda kutip ya ridho Allah. Jadi ditukarnya itu dengan ridho Allah. Seluruh aktivitasnya, ketenaganya, pikirannya, geraknya, orientasi kehidupannya, semuanya adalah keridhaan Allah. Nah, kalau itu udah di atas yang kedua tadi. Dan itu yang dikehendaki oleh Islam. Maka kan kalau di kelompok manusia dalam Quran itu kan apa itu? Faminhum zalimun nafsi, waminhum muqtasid, waminhum sabiqum bil khairat. Ada tiga itu tuh. Zalimun nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Yang dikehendaki bukan hanya muqtasid. Muqtasid itu kan pertengahan tadi. Bisa bermakna ada beberapa makna, beragam makna, tapi diantaranya bisa dimaknai hanya muqtasid tadi pertengahan antara dunia dan akhirat seimbang tadi. Tapi yang dikehendaki adalah sabiqun bil khairat. Itu yang menang, khairatnya itu lebih dominan. Nah, yang orientasi keagamaan yang terakhir ini saya sebut istilah saya itu pseudo religions, keberagamaan yang semu, yang pura-pura, yaitu yang direpresentasikan di ayat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisam. Munafik itu kan pura-pura beragama. Nah, makanya tadi saya mengklasifikasikan dari ayat Al-Baqarah 200, 201, kemudian ayat 200, Al-Baqarah berikutnya 200 berapa itu? 7 tuh, 204 itu. 204 terus 207. Itu 4 kategori, 4 kelompok orientasi keberagaman seseorang. Ya. Nah, yang dikehendaki sebenarnya yang tadi, yang 204 tadi.
Wa minan nasi may yashtari nafsahu mayyashri ya. Wa minan nasi may yashtari nafsahu bidagha maradatillah. Itu yang orientasi yang tertinggi tadi. Oke, ya. Baik. Jadi bukan sekedar seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, yang keempat, bentuk rahman dan rahimnya Allah itu menunda siksa bagi pendosa dengan harapan kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Pemberi pembalasan, penguasa hari pembalasan. Pembalasan itu kan nanti. Karena sejatinya pembalasan itu sebenarnya nanti. Kemarin sudah kita sampaikan, kullu dzunubi yuakhirullahu 'adzabahu illa yaumil qiyamah illa huququl walidain fa innahu yu'ajjilu 'adzabahu fid dunya. Oke, saya teruskan ya. Bentuk rahman dan rahimnya Allah juga memberi peringatan yang sangat luas. Fisik, keluarga, dan lingkungannya agar manusia sadar dengan tugasnya dan kembali kepadanya. Oke. Begini, peringatan Allah itu sebenarnya sangat banyak. Tinggal kita mampu menangkap isyarat itu atau tidak. Pada fisik kita sendiri, pada lingkungan kita, pada keluarga kita, semuanya sebenarnya di situ ada isyarat-isyarat yang mengingatkan kita kepada tugas kita, ya, sadar akan tugas kita. Mungkin di fisik kita kadang diberikan sakit, mungkin di fisik kita itu kadang ya diberikan lemah, macam-macam. Itu sebenarnya atau fisik kita sudah mulai menua, ya. Kalau saya mungkin sudah mulai berubah nih, ya. Kemudian sudah nggak terlalu lagi sekuat dulu, misalnya gitu, ya. Nah, itu peringatan-peringatan ke apa, ya? Istilahnya ada yang peringatan lembut, ada yang peringatan tegas, ya. Dan semuanya itu sebenarnya peringatan Allah, nadhiron, basyiron, itu semuanya tergelar bukan hanya di Quran. Di alam semesta ini juga ada peringatan-peringatan basyiron wa nadhiron. Jadi memang antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu semuanya punya peran yang sama. Punya peran edukatif yang sama terhadap manusia. Ayat kauliyah itu jelas sekali karena itu dari sisi nasihat-nasihatnya jelas bisa kita rasakan, bisa kita dengar, kita rasapi. Ayat kauniyah itu biasanya berupa isyarat yang kita harus memikirkan. Maka respon kita terhadap alam itu bukan sekedar melihat, tetapi memikirkan, merenungkan. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, kan gitu, ya. Dan itu sebenarnya bukan maka kembali kepada Iqra itu. Iqra kan bukan sekedar utlu. Di Quran itu untuk konteks membaca kan ada dua. Ya. Iqra dan tilawah. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Kalau utlu itu membaca yang tertulis. Maka di situ bahasanya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah yang diwahyukan Tuhanmu dari kitab tertulis, ya. Tetapi kalau Iqra itu Iqra semuanya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bedanya, ya, secara bahasa saja. Oke, ya. Baik. Dengan menghayati Rahman dan Rahim atau bentuk Rahman dan Rahimnya Allah itu juga Allah menggelar bukti-bukti kebenaran berita Quran baik pada diri manusia dan lingkungannya. Ini ketika Anda dulu kelas 10 di Aliyah, itu kan ada pelajaran keautentikan Quran, kan? Ada ijazul Quran, atau di tafsir juga ada, ya. Di antara bukti keautentikan Quran, itu kan kebenaran berita Quran. Kebenaran berita Quran itu bisa berupa kebenaran masa lalu, kebenaran prediktif, ya. Jadi informasi yang bersifat masa lalu,
informasi yang bersifat prediktif, informasi yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Kebenaran masa lalu, bagaimana Quran bisa bicara tentang Ashabul Kahfi yang sudah lama? Kebenaran sejarah, bicara tentang Korun, bicara tentang Musa, dan seterusnya, yang itu detail dibicarakan di situ. Nah, ada kebenaran prediktif, kebenaran yang nanti akan teruji, terverifikasi kebenarannya. Ya. Misalnya ketika Quran bicara tentang diselamatkannya jasad Fir'aun, ya kan? Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada suatu saat nanti akan aku selamatkan jasadmu. Nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda kebesaran bagi orang, tanda kebesaran Allah bagi orang yang setelahmu. Ketika ayat itu turun, itu apakah jasad Fir'aun sudah ditemukan? Belum. Ya, belum. Tetapi Quran sudah bicara, al-yauma nunajjika, badanmu nanti akan aku selamatkan. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan itu kan seakan-akan Allah berfirman kepada jasad Fir'aun waktu itu kan. Ketika peristiwa Fir'aun, bukan saat Rasulullah turun, bukan saat ayat itu turun. Tetapi itu informasi seakan dialog Allah dengan jasad Fir'aun ketika jasad Fir'aun itu sedang ditenggelamkan. Ya. Sehingga Allah seakan bertitah al-yauma nunajjika bi badanika. Ya, gitu ya. Dia cerita itu. Dan kemudian kisah itu diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi wahyu Allah kepada Rasulullah itu kan isinya terkadang dialog umat terdahulu. Tuh. Misalnya cerita bagaimana Ibrahim berdialog dengan Tuhan, Musa berdialog dengan Tuhan. Itu kan cerita masa lalu. Tapi disampaikan kepada Rasulullah jauh setelah orang-orang yang tadi diceritakan tadi meninggal kan. Ya, sama termasuk tadi. Seakan-akan Allah itu berbicara kepada jasad Fir'aun. Al-yauma nunajjika bi badanika. Suatu saat nanti akan aku selamatkan badan jasadmu. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Yaitu kebenaran prediktif. Ya. Nah, kemudian yang sesuai dengan kenyataan banyak sekali ayat-ayat yang terbukti pada akhirnya. Oke, ya. Jadi kebenaran Quran itu nggak dilakukan lagi. Itu jangan sampai ada keraguan terhadap kebenaran Quran. Yang berikutnya, bentuk Rahman dan Rahim Allah memberi balasan berlipat kepada hambanya yang taat. Ya. Memberi balasan yang berlipat kepada hambanya yang bertaat, yang taat. Kita sudah sampaikan bahwa balasan Allah itu bertingkat ya. Ada yang Allah katakan di Quran itu asyru amsalihah, 10 kali lipat. Ada yang dikatakan satu kebaikan akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buah. Berarti ada 700 kali lipat. Tetapi ada yang tak terhingga. Innallaha yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, nggak dibatasi lagi ya. Jadi tak terhingga balasan kebaikan itu. Dan memang kalau ini juga sudah banyak diulas orang, surga yang nanti akan diterima manusia itu sangat tidak sebanding dengan perbuatan manusia. Jauh lebih besar itu dominan rahmatnya Allah dibandingkan dengan amaliyah kita. Ya, sampai Nabi itu mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, ya itu ya. Kamu nggak akan masuk surga karena amalmu. Sahabat juga bertanya, wala anta ya Rasul, apakah juga termasuk kamu? Engkau ya Rasul, wala ana. Nah, itu ya, termasuk aku. Illa ayataghammadani Allah wa rahmatin minhu bafadlin. Kecuali Allah yataghammadani Allah bi rahmatin minhu
fadlin. Kecuali Allah itu melumuri. Yataghammadani Allah, melumuri. Birahmatin, dengan rahmat dan fadlin dan karunia. Ya. Jadi memang itu tak terhingganya itu lebih dominan dibandingkan dengan yang kalkulatif, matematis, hitungan. Ya. Jadi kita jangan menghitung balasan Allah itu dengan kalkulatif. Kamu misalnya sholat di kamar, balanya sendiri sah. Sholat di masjid 27 derajat sah. Jadi orientasinya jangan hanya matematis tadi. Ketika kamu sedekah, kamu dapatkan 700 kali lipat. Itu jangan matematis. Karena sebenarnya yang dikehendaki bukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, menerima tobat hamba sebelum ajalnya datang. Ya. Menerima tobat hamba sebelum ajalnya datang. Surat Toha ayat 82. Mungkin bisa kita cek ya. Toha ayat 82. Kita cek bunyinya gimana. Wa inni laghafar liman taba wa amina wa amila sholihan tsumma tadaya. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebaikan. Ya. Jadi memang urutan bertobat kan begitu. Wa innahu laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Ya. Urutan bertobat itu bukan sekedar taba, tetapi wa amana wa amila sholihan. Diikuti pertobatannya tadi dengan amal soleh. Oke, ya. Oke, kalimat terakhir. Ada yang memisah arti dua kalimat di atas. Yang pertama, Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sangat terbuka umum dan tanpa diminta, yang berlaku dalam kehidupan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang khusus tercurah kepada yang beriman dan taat kepadanya. Ini penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan terhadap ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang secara redaksi itu akan menegaskan dan mengulangi kembali lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di Bismillah tadi, yang di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim lagi ya. Oke, saya kira itu dulu saudara sekalian yang kita bahas di pagi ini. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.